Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap kalian semua masih dalam keadaan sehat, tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Melpi dalam pembelajaran matematika. Kita pada pertemuan kali ini masih melanjutkan pelajaran kita yang kita bahas sebelumnya, yaitu masih di relasi dan fungsi bab 3. Nah, pada pertemuan kali ini akan kita bahas yang pertama notasi fungsi, yang kedua rumus fungsi, dan yang ketiga nilai fungsi. Pada pertemuan yang sebelumnya atau video sebelumnya kita tentunya telah membahas banyak fungsi, banyak pemetaan dari dua himpunan ya. Kemudian kita juga sudah membahas cara penyajian fungsi, menyatakan fungsi, yaitu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan juga dengan himpunan pasangan berurutan. Oke, kita yang pertama akan membahas notasi fungsi. Kita langsung bahas notasi fungsi. Apa itu notasi? Notasi itu sama dengan simbol. Jadi fungsi dinotasikan atau dilambangkan ya dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain-lain. Jadi boleh yang lain-lain dari A sampai Z, tetapi biasanya yang digunakan lebih ke huruf F, G, atau H. Kemudian fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F seperti ini, titik 2 A ke B. Ini dibaca F memetakan A ke B. F memetakan himpunan A ke himpunan B. Yang huruf kecil tadi ini fungsi tadi ya, ini huruf kecil, ini fungsi. Kalau A dan B ini huruf besar, ini himpunan. Kamu sudah belajar di kelas 7 bahwa himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital ya. Jadi bisa digambarkan ya, himpunan fungsi F memetakan A ke B ini ya, A ke B ini kalau kita sajikan dengan diagram panah, nah bentuknya seperti ini ya. Ini himpunan A, kemudian ada satu lagi himpunan B. Himpunan A beranggotakan X, ini misalnya ya, kemudian himpunan B beranggotakan Y. Nah, melalui fungsi ya, fungsi dengan rumus fungsi di sini, maka X ya, X itu bayangannya Y ya, X itu bayangan Y. Nah, maka fungsi F yang memetakan anggota himpunan A yaitu X ke anggota himpunan B yaitu Y dinotasikan sebagai, yang seperti tadi itu dinotasikan sebagai F memetakan X ke Y. Jadi bayangan X adalah Y. Nah, sini Y merupakan bayangan dari X, sehingga Fx bayangannya tadi Fx, ini Fx ya, Fx ini fungsi ya, X sama dengan Y, sama. Nah, itu untuk notasi fungsi ya. Kemudian kita akan melanjutkan rumus fungsi ya, rumus fungsi. Nah, dari tadi itu kita lanjutkan, misalkan fungsi F dinyatakan dengan, ini dibaca apa tadi ya, sudah Ibu jelaskan, F memetakan X, F memetakan X ke AX tambah B. Nah, ini rumus umum. Rumus umum dari fungsi ini, catat ya. Diingat, F memetakan X ke AX ditambah B. Maka rumus fungsinya adalah, tinggal dirubah sedikit. Nah, Fx ya, Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, ini bentuk fungsi umumnya. Nah, ini rumusnya. Rumus fungsi dirubah sedikit saja. Titik 2 dirubah menjadi kurung, tanda panah dirubah menjadi sama dengan. Nah, keterangannya di sini F ini nama fungsi. Kemudian X anggota daerah asal ya. X anggota daerah asal kan dari himpunan A ke himpunan B tadi kan, tentunya A itu ya, A itu adalah daerah asal, kemudian B adalah daerah kawan. Ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian AX tambah B ini disebut dengan bayangan dari X atau Y tadi. Atau Y tadi yang sudah Ibu jelaskan.
Kemudian kita perhatikan contoh. Contohnya, nomor 1, diketahui fungsi f memetakan x ke 3x ditambah 5. Rumus fungsinya adalah, tinggal diganti sedikit, fx sama dengan 3x ditambah 5. Tentu anak ibu nampak ya perubahannya di sini. Dari bentuk fungsinya ke rumus fungsinya. F memetakan x ke 3x ditambah 5. Rumusnya menjadi fx sama dengan 3x ditambah 5. Biar lebih jelasnya, contoh yang kedua, diketahui fungsi g memetakan x ke 2x dikurang 3. Maka rumus fungsinya adalah gx, karena dia fungsinya g, jadinya gx sama dengan 2x dikurang 3. Paham ya? Sekali lagi, satu lagi biar lebih memahaminya. Diketahui fungsi h memetakan x ke 6 ditambah 7x. Ayo, apa rumusnya? Coba ada yang bisa? Maka rumus fungsinya adalah hx sama dengan 6 ditambah 7x. Nah, itu untuk rumus fungsi, mudah sekali ya. Selanjutnya kita masuk ke nilai fungsi. Apa yang dimaksud dengan nilai fungsi ini ya? Apa tujuannya? Menentukan nilai fungsi bertujuan untuk mengetahui nilai fungsi yang dapat menghasilkan himpunan daerah kawan. Daerah kawan itu setelah kita pelajari kemarin kodomain dari himpunan daerah asal atau domain. Atau tujuan kita menentukan nilai fungsi mencari bayangan dari suatu anggota himpunan daerah asal. Kita mencari bayangannya pada daerah kawan. Kita lihat contohnya yang pertama. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x dikurang 2 pada himpunan bilangan bulat. Ya, jadi himpunan bilangan bulat itu bilangan bulat positif, negatif, dan 0. Ya, bisa masuk. Pertanyaannya, tentukan A. Rumus fungsi, B. F1, C. F2, D. Bayangan min 2 oleh F, E. Nilai F untuk X sama dengan min 5, F. Nilai X untuk Fx sama dengan 8, G. Nilai A untuk Fa sama dengan 14. Bingung ya? Oke, kita bahas yang pertama. Soalnya adalah diketahui diketahui F memetakan X ke 2X dikurang 2. Ya, yang pertama diminta tentukan rumus fungsi. Tentu mudah sekali ya, kita akan hanya merubah sedikit saja. Rumus fungsi menjadi Fx sama dengan 2X dikurang 2. Oke, yang selanjutnya yang ditanya adalah F1 ya, atau bayangan dari 1. Atau ya, bayangan dari 1. F1 sama dengan tinggal masukkan rumusnya. Rumusnya apa tadi? Rumusnya Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, sekarang di sini kan X ya. X-nya ini diganti dengan 1. Maka X yang di sini di 2x juga harus diganti dengan 1. Sehingga F1 sama dengan 2 kali 1 dikurang 2. 2 dikali 1, 2. Dikurang 2 sama dengan 0. Itu untuk yang B. Selanjutnya yang C, F2 ya. Ingat kita masih menggunakan rumus ini. Fx sama dengan 2x dikurang 2. Tadi x diganti dengan 1, maka x di sini pun diganti dengan 1. Sekarang x-nya diganti dengan 2. Ya, kita mencari bayangan dari 2. Anggota Y, anggota B tadi ya, anggota daerah kawan. Nah, anggota daerah asalnya 2. Nah, berapa anggota daerah kawannya? Maka 2 di sini pun diganti 2. 2 dikali 2 dikurang 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Yang C. Selanjutnya yang D. Yang ditanya bayangan min 2 oleh F. Sama. Ya. Sama maksudnya dengan ini. Tapi dia beda cara bertanyanya, cara yang pertanyaannya berbeda ya.
bayangan min 2. Sama saja, ini artinya F min 2. Ingat kita masih menggunakan rumus yang sama, karena soalnya sama. Tadi X diganti 1 dan 2, sekarang X diganti dengan min 2. Maka X di sini juga diganti dengan min 2. Min 2 kali min 2 sama dengan min 4. Min 4 dikurang 2 sama dengan min 6. Paham ya anak-anak ibu? Mudah. Ya, selanjutnya yang E. Nilai F untuk X sama dengan min 5. Sama juga. Sama juga dengan maksud pertanyaan B, C, dan D. Yaitu F min 5. Ya, ganti saja X dengan min 5. F min 5 sama dengan yang harusnya 2X menjadi 2 kali min 5. Sama dengan min 10. Dikurang 2 sama dengan min 12. Oke, itu untuk jawaban A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang F ya. Ibu ingatkan kembali bahwa rumusnya adalah Fx sama dengan 2x dikurang 2. Oke, kita masuk ke soal yang F. Nilai X untuk Fx sama dengan 8. Nah, ini baru berbeda maksudnya dengan yang tadi. Sekarang pertanyaannya misalnya begini, kalau tadi F1 berarti anggota daerah asal yang satu, yang anggotanya 1, 2, terus min 2, kemudian min 5. Nah, ini berapa bayangannya pada daerah kawan. Nah, kita nyarinya di sini. Ya, ini maksud yang B, C, pertanyaan B, C, D, dan E. 1 bayangannya kan tadi 0. Kemudian 2 tadi bayangannya berapa? Untuk 2 bayangannya 2. Untuk min 2 bayangannya min 6 ya. Untuk min 5 bayangannya tadi min 12 ya kalau nggak salah. Min 12. Nah, itu untuk pertanyaan yang sebelumnya. Nah, sekarang ya Fx-nya bayangannya sudah ada. Bayangannya sudah ada 8, 8. 8 ini nih bayangan dari berapa? Nah, 8 ini bayangan berapa? Berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi berapa bayangan dari 1, berapa bayangan dari 2, berapa bayangan dari min 2, dan berapa bayangan dari min 5. Beda yang F. Yang F ini 8 ini bayangan dari berapa? Nah, ya. Nah, caranya bagaimana? Nilai X untuk Fx sama dengan 8. Caranya rumusnya 2x dikurang 2 sama dengan 8. Karena ini Fx. Jadi Fx diganti dengan 2x dikurang 2. Karena di sini kan Fx sama dengan 2x dikurang 2. Maka diganti Fx ini diganti dengan Fx ini, Fx sama dengan 8 diganti dengan 2x dikurang 2. 8-nya tetap sama dengan 8. Kemudian karena 2x dikurang 2 ini tidak bisa dikurangi ya, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kenapa? Karena dia tidak sejenis. Pelajaran kelas 7 untuk materi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Karena dia tidak bisa, dia tidak sejenis, ya, maka 2 ini pindah ruas ke kawannya yang sejenis, ya, kemana? Ke 8. Ya, tentunya kalau pindah jadinya positif ya. Kenapa positif? Sudah kita bahas di kelas 7. Sehingga 2x sama dengan 8 ditambah 2. 2x sama dengan 8 tambah 2 sama dengan 10. Kemudian 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 5. Sama dengan 10 dibagi 2. Makanya x dapat 5. Oke ya, berarti kalau dibuat diagram panahnya 8 ini adalah bayangan dari 5. Nih, begini. Ya, baru kita temukan. Oke. Paham Ibu rasa maksud soalnya? Kemudian yang terakhir G. Nilai A untuk FA sama dengan 14. Ingat, kalau Fx, kalau dia Fx ya. Kalau dia Fx, maka Fx sama dengan 2x. Karena di sini x. Kalau di sini 1, maka ini juga 1 tadi ya. Kalau x-nya 2, maka ini juga 2. Kalau min 2, x di sini juga min 2. Nah, sekarang
X ini diganti A, maka yang harusnya 2X menjadi 2A, ya. Fx sama dengan 2x dikurang 2. Jika Fx sama dengan 2x dikurang 2, maka Fa sama dengan 2A dikurang 2. Nah, sehingga 2A dikurang 2 sama dengan 14. Seperti kita merubah yang ini tadi. Fx sama dengan 2x dikurang 2. Jika Fx itu 8, kan? Maka 2x dikurang 2 sama dengan 8. Nah, begitu juga dengan ini. Fx sama dengan 2x dikurang 2, maka Fa sama dengan 2A dikurang 2, sehingga 2A dikurang 2 sama dengan 14. Karena dia Fa, ya, Fa-nya sama dengan 14. Nah, sehingga kita lanjutkan. 2A sama dengan, ini seperti tadi, 2A dengan 2 ini kan tidak bisa dikurangkan, sehingga A-nya pindah ke 14 biar bisa dijumlah atau dikurang. 2A sama dengan 14 ditambah 2. 14 tambah 2, 2A sama dengan 16. 2A sama dengan 16, maka A sama dengan 8. Tentunya 16 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.